Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus aku kan mencoba. Aku tahu dia yang bisa jadi seperti yang engkau minta, namun selama aku bernyawa aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo. Pada sore hari ini masih dalam tema yang sama, yakni membahas terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Ya pemirsa, kami masih menunggu partisipasi dari Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736215541. Sekali lagi di 0736215541. Oke, baik, kita akan kembali ke pembahasan kita sebelumnya. Kalau tadi kita membahas gimana sih generasi muda atau masyarakat ini bisa terjerumus ke narkoba. Nah, sebetulnya dampak dari penggunaan narkoba ini apa sih? Mungkin ke Rahmat. Mungkin dampaknya itu sangat banyak ya Kak, ya. Dari fungsi otak itu penurunan fungsi otak gitu, hingga yang paling fatal itu bisa menyebabkan kematian gitu. Bisa menyebabkan kematian. Artinya banyak dampak gitu ya. Bisa ditambahkan Bang, kalau dampak dari penggunaan narkoba ini apa saja? Dampak narkoba itu bisa secara garis besar itu bisa dampak psikis, fisik, sosial, dan ekonomi. Dari segi ekonomi tidak ada orang yang namanya penyalahgunaan narkoba itu yang kaya. Artinya benar-benar dia akan membuang atau membakar uangnya untuk narkoba. Itu satu, kemiskinan itu jelas. Terus yang kedua itu secara psikis. Secara psikis, kadang-kadang orang yang, bukan kadang sih, hampir semua pengguna narkoba itu akan memiliki gangguan secara psikis. Bisa ketakutan yang berlebihan, kecurigaan berlebihan juga, bahkan introvert jadinya. Ya, ini itu ya. Yang ketiga secara fisik. Nah, ini biasanya berhubungan apa yang disampaikan dari Rahman tadi, biasanya gangguan kesehatan. Ya, bisa dari otak juga, terus panca indera sampai ke organ-organ. Bahkan yang paling gampang itu sampai ke HIV/AIDS dengan menggunakan jenis narkotika jarum suntik. Oke, jadi narkoba ini juga bisa mengakibatkan HIV/AIDS. HIV/AIDS dengan menggunakan jarum suntik itu tadi, itu salah satunya juga. Terus yang terakhir itu tadi ada psikis, sosial. Nah ini kalau untuk Indonesia sekali, biasanya kalau udah berhubungan narkoba itu biasa dikucilkan. Nah, ini yang itu sebetulnya menjadi hal yang salah gitu ya. Yang salah, stigma-stigma yang seperti ini, dan itu Indonesia sekali. Biasanya kalau ada orang yang seperti itu, ya udah langsung dijauhi langsung gitu ya. Dicekal lah. Itu yang biasa 4 itu tadi, dari psikis, ekonomi, dan sosial gitu ya. Oke, nah ini menjadi hal yang menarik juga dari pembahasan ke sosial gitu. Nah, sebetulnya untuk para pengguna narkoba ini sendiri, selain ada penuntutan gitu ya, ini bisa ancaman pidana. Nah, ini juga ada rehabilitasi. Nah, apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan gitu untuk para pengguna narkoba ini sendiri dalam kehidupan sosial tentunya? Iya, yang paling penting dalam rehabilitasi itu bukan hanya kepada residen atau orangnya itu, melainkan kepada dukungan moral dan sosial dari keluarganya. Itu penting sekali. Mungkin kalau secara individu, dia bisa berhenti tidak menggunakan narkoba, atau dia bisa berperilaku yang lebih baik atau mendekatkan diri kepada Tuhan, itu bisa dilakukan. Tetapi kalau kurangnya dukungan dari keluarga, terutama keluarga, ini membuat dia merasa tidak dihargai dan merasa dia, ya untuk apa dia menjadi orang baik kalau dia tidak dihargai, sehingga dia untuk keluar dalam lingkaran setan itu susah sekali. Akhirnya dia kembali lagi atau relapse ke narkoba, itu sudah direhabilitasi. Ya, makanya di rehab itu penting sekali konseling atau komunikasi dengan keluarganya, terutama orang tua bagi yang di bawah umur atau saudaranya atau suami atau istri, itu penting sekali.
Oke. Ya komunikasi itu sih. Jadi ini salah satu upaya juga dari pencegahan narkoba itu sendiri, salah satunya dilakukan rehabilitasi. Iya. Tapi seringkali ya kalau kita melihat mungkin kasus-kasus di luar, mungkin ada beberapa para pengguna narkotika ini atau pengguna narkoba ini sendiri tidak adanya rehabilitasi. Iya. Mereka langsung dijatuhi dengan ancaman pidana. Iya. Ini seperti apa? Apakah rehabilitasi ini cukup susah didapat gitu untuk masyarakat gitu ya? Mungkin kebanyakan ya seperti itu kalau kita lihat di luar. Ya, sepengetahuan saya rehabilitasi itu ada 2 cara. Yang pertama itu bagi mereka yang memang tersandung dengan penyalahgunaan narkoba dan memiliki niat untuk direhab dan dia datang sendiri ke tempat-tempat rehab, mereka akan dijamin negara untuk tidak mendapatkan sanksi pidana. Oke. Dengan catatan tadi dia datang sendiri, artinya bukan sendiri datang, Atas artinya niat kemauan atas sendiri, kemauan sendiri ya gitu kan. itu. Jadi dia diberikan katakanlah dari apa namanya itu apa sih namanya, diberikan amanah bahwa mereka tidak akan disanksi pidana. Yang kedua yaitu ketika mereka yang tertangkap, nah ini yang nggak susah. Kebanyakan ini udah ketangkep mau rehab, nah ini yang agak susah. Nah jadi emang ada keputusan bersama dengan Kejaksaan, BNN dengan Kejaksaan Agung juga memang ada aturan sendiri di mana pada saat itu ketika mereka yang tertangkap dengan kasus narkoba ini dilakukan yang namanya itu tim apa namanya, saya lupa namanya, Satres narkoba. Ya, ada tim tersendiri dari kita untuk terdiri dari BNN, dari polisi, jaksa dan kesehatan. Bagaimana mereka itu, apakah dia akan disanksi pidana secara hukum ataukah dia rehabilitasi itu sih artinya ya sih. Nah, terkadang memang kalau kita melihat ya untuk para pengguna narkoba yang mereka ini langsung dijatuhi ancaman pidana. Nah, ini kalau menurut saya sendiri gitu terkadang bisa mengakibatkan seseorang ini ketika mereka keluar justru akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ini apakah kebijakan ini perlu kita perbaiki atau mungkin ada kebijakan yang baik mungkin dari generasi pemuda nih? Kalau dari Rahman seperti apa kebijakan yang harus kita keluarkan untuk ke depan? Sebenarnya kalau kebijakan yang kedepannya sih saya setuju dari kata Pak Riko tadi. Kenapa? Karena ketika mereka tuh udah masuk, apabila mereka keluar, stigma masyarakat itu pasti buruk. Nah, makanya dikucilkan. Lebih baik yaitu tadi direhabilitasi seperti tadi. Ya benar, jadi mungkin banyak ya kalau kita melihat kasus-kasus di luar sana, mungkin tadi hukuman sosial juga ya, selain sudah diberikan hukuman sanksi pidana, tetapi setelah mereka keluar juga mendapat sanksi sosial gitu. Masyarakat justru mengucilkan gitu dari pengguna atau pemakai narkoba itu sendiri. Nah, sebetulnya yang menjadi permasalahan dari narkoba ini sendiri yang belum bisa kita usai gitu, belum bisa kita tuntaskan saat ini, apa sih yang menjadi pokok permasalahan utama? Kalau menurut saya sih ekonomi. Ekonomi? Iya, ekonomi. Ekonomi di Indonesia ini yang katakan Indonesia itu bukan negara miskin sebenarnya sih ya. Bukan negara miskin. Jadi itu satu, ekonomi. Yang kedua, jumlah penduduk dan letak geografis Indonesia yang sangat luas. Ya, kalau mungkin kita bandingkan, Cina luas, bedanya Cina daratan semua. Indonesia ini sangat luas, tapi pulau-pulau ini yang membuat pintu masuk narkoba di Indonesia itu susah sekali di stop. Bisa dari darat, udara, air, terlalu banyak akses dan pintunya banyak sekali. Ini yang membuat Indonesia itu susah sekali. Itu yang menjadi satu kendala gitu ya. Kenapa Indonesia ini susah terbebas dari narkoba. Gitu ya. Nah, atau jangan-jangan mungkin ada sanksi pidana mungkin yang harus diterapkan gitu untuk bisa mereka ini agar lebih jera gitu ya dengan penggunaan narkoba ini. Mungkin saya pernah mendengar bahwa Undang-Undang Narkotika 35 itu lagi persiapan revisi, tetapi saya tidak tahu isinya apa, revisinya di bagian apa, sanksinya atau bagian dari konteks dan kontennya juga yang tetapi pada saat ini saya dengar kalau salah 2024 itu ada agenda revisi dari Undang-Undang Narkotika itu sendiri sih. Oke. Jadi menarik gitu ya kalau kita membahas terkait dengan bagaimana penyalahgunaan narkotika ini sendiri, artinya banyak sebab akibat gitu ya bagi pengguna gitu, artinya kompleks sekali. Dan ini harus kita selesaikan bersama dan menjadi tugas kita bersama PR untuk kita ke depan. Pastinya. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.